Alhamdulillah. Baik, terima kasih Habib Jafar pada pagi hari ini. Nanti kita akan mendengarkan pembedahan beliau mengenai pendidikan anak muda di zaman nanti. Untuk mensingkat waktu kepada beliau, Habib Jafar Al-Jufri, kami persilahkan. Fadil, Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, mari kita sama-sama pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk bermajelis ilmu, bermuajahah walaupun secara online. Ini termasuk nikmat yang perlu kita syukuri karena nikmat bermajelis ilmu ini tak diberikan Allah kepada semua orang, tetapi hanya hamba-hamba pilihannya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah teladan, seorang guru yang luar biasa, seorang dai yang luar biasa, yang mana lewat tangan beliaulah lahir generasi-generasi hebat. Kalau saya pinjam istilah guru saya, kalau kita ini masuk ke Madinah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sambil kita tutup mata lalu kita pegang orang siapapun itu di Madinah, maka kita akan mendapati seorang yang expert di bidangnya. Kita akan mendapati orang yang sangat ahli di bidang yang dia tekuni. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, yang ketiga saya mengingatkan pada diri sendiri dan teman-temanku sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa, karena takwa ini mudah diucap, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, mudah diucap akan tetapi sulit diamalkan. Tentunya untuk mengamalkan takwa ini kita butuh satu instrumen yang bernama ilmu, sebagaimana kita baca di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Takwa ma'al jahli. Halo, Mas Fazar, bisa dikonfirmasi suara saya putus apa enggak? Agak putus-putus, Ustaz. Habib. Putus-putus. Iya. Mau diganti ke sini. Sebentar ya, coba sebentar. Iya, baik, siap. Baik, sembari menunggu beliau, Habib untuk berbagi sinyal, mungkin selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya di webinar pada kesempatan hari ini dengan tema pendidikan di anak muda di zaman para nabi, gitu ya. Jadi, baik. Kembali lagi, gimana suara jelas? Alhamdulillah sudah, Habib. Tafadhol. Okay. Afwan atas ketidaknyamanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita semua. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memulai dengan problematika pemuda yang ada di sekitar kita, di mana anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang tidak paham konsep masih sedikit putus-putus, Habib, mohon maaf.
Mohon maaf, Habib Ja'far masih sedikit putus-putus ya. Teman-teman mungkin sama. Kita anak muda tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarganya. Masih Bagaimana? Bapak Ibu di sini mungkin apakah terputus-putus? Atau Ya, mungkin saya? ya terputus-putus Pak. Ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus atau pindah tempat duduknya kali kurang itu. Baik, ya sepertinya beliau sedang berusaha mencari sinyal lagi. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar, mungkin mohon maaf atas kendala teknisnya. Sembari juga menunggu beliau. Jadi coba kami akhirnya mengulas kembali. Insya Allah juga. Oh baik, Habib Ja'far sudah bisa bergabung lagi. marhaba, marhaba. Baik, silahkan Habib, mungkin sudah bisa. Oke. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Yang pertama, kalau kita bicara pemuda, tadi sebelum kita bicara masalahnya, saya mau bicara definisi dulu deh ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang anak muda di dalam surat Rum ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'alakum min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Allah yang telah menjadikan kalian itu dari yang semulanya lemah. Tentu kita tahu kondisi kita di masa kecil adalah sangat rentan dan lemah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam fase berikutnya, yaitu fase kekuatan. Di mana memang ketika kita bicara anak muda itu identik dengan yang namanya kekuatan dia. Anak muda di sini kalau kita mempelajari definisi yang disebutkan para ulama tentang asyabab ya, asyabab itu adalah usia antara balik 15 tahun sampai usia 40 tahun. Nah, sekarang ini banyak kita dapati pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita banyak bermasalah, baik dalam tataran pribadi dia mungkin masih belum jelas self konsepnya, kemudian bagaimana anak muda berhubungan muamalah dengan keluarga, wabil khusus orang tuanya ya. Banyak anak-anak muda yang gagal menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, dan buku Abiku Memang Beda menjadi salah satu inspirasi di mana Umar Humam penulisnya ini sangat luar biasa hubungannya dengan orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala setiap kali di dalam Al-Qur'an berbicara tentang perintah tauhid, lalu selalunya diiringi dengan perintah berbakti kepada orang tua. Nah, akan tetapi banyak pemuda yang ya naudzubillah min dzalik, apakah itu broken home ataukah anak muda ini hubungan komunikasinya tidak baik dengan orang tua sebatas jadikan ATM dan seterusnya, belum ke keluarganya yang lebih besar lagi. Banyak anak muda yang kuliah, sarjana, ataupun bahkan sudah lulus S2, akan tetapi dia bukan seorang anak yang baik, tidak bisa memahami konsep berkeluarga yang baik, bertetangga yang baik, dan seterusnya. Begitu juga kehidupan dia di sosial masyarakat. Banyak anak-anak muda yang menjadi sampah masyarakat, anak-anak muda yang menjadi sumber masalah, bukan solusi masalah. Kemudian bagaimana anak-anak yang posisinya dengan dakwah, di mana kali kita dapati kepedulian anak-anak muda masalah agama mereka. Ada yang bocor nih Pak. Ada yang bocor suaranya ini menjadi unmute aja. Jadi banyak anak-anak muda yang tidak punya kepedulian terhadap dakwah, anak-anak muda yang tidak peduli dengan kondisi sosial di sekelilingnya. Dia asik dengan dunianya sendiri, asik dengan permainannya sendiri, asik dengan gamenya sendiri. Kurang lebih anak-anak muda zaman sekarang ini kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Padahal ada satu quotes yang menarik, man 'asha li nafsihi 'asha saghiran wa yamutu saghiran wa man 'asha li ghairihi 'asha 'aziman wa la yamutu abadan.
Orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, maka hidupnya kecil, matinya pun kecil. Sedangkan orang yang hidup memikirkan orang lain dan berbuat sesuatu untuk orang lain, maka hidupnya agung dan dia tidak akan mati selama-lamanya. Tentu ini harus menjadi pegangan bagi anak muda. Anak muda seharusnya identik dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Nah, memberi manfaat itu sendiri ada dua macam. Memberi manfaat yang mengharapkan tendensi, ya harus ada feedbacknya gitu ya. Aku mau ngasih manfaat, tapi aku harus dapat sesuatu berupa gaji dan lain sebagainya. Itu seperti karyawan, buruh dan lain sebagainya. Ada orang yang memberi manfaat tanpa mengharapkan tendensi apapun. Itu terkenal dengan istilah khidmat atau berbuat sesuatu, berkontribusi untuk umat. Nah, sekarang ini kita dapati tak banyak anak muda yang punya ghirah untuk berkhidmat. Sudah sangat jarang kita temui anak muda yang mewakafkan diri, mengkhidmatkan diri untuk berbuat sesuatu untuk agama tercintanya. Nah, inilah problematika anak-anak muda di sekitar kita. Lingkungan yang buruk, mereka terjerumus pada pergaulan yang haram, naudzubillah min dzalik, perbuatan zina, pacaran menjadi hal yang biasa, kemudian minum khamar, narkoba dan lain sebagainya. Itu hal yang selalu dikeluhkan kepada saya setiap kali saya silaturahmi atau safari dakwah ke tempat-tempat yang ada di sekeliling kita. Naudzubillah summa naudzubillah, semoga kita dijaga. Nah, sekarang kita masuk bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para pemuda sehingga para pemuda yang ada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia-manusia hebat yang mereka ini punya peran, jasa, kontribusi yang luar biasa banyak. Kita pun sekarang bisa merasakan menikmati indahnya Islam, tidak bisa dilepaskan dari jasa para pemuda-pemuda di sekeliling Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu titik tolak, satu teori yang saya berangkat dari teori ini tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak muda. Tahun 2016, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan salah seorang guru kita, yaitu Ustaz Budi Azhari. Beliau adalah seorang pakar sirah nabawiyah, seorang pakar pendidikan. Beliau adalah orang yang masya Allah luar biasa mengkaji dengan detail sirah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beliau saya mendapatkan satu ilmu yang berharga dan mahal tentang bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Nah, dimulai dengan sebuah kisah, pertanyaan. Kisah ini berupa pertanyaan dari seorang tabi'in kepada sahabat. Pertanyaannya kurang lebih begini, wahai sahabat, kenapa keimanan kalian luar biasa, keislaman kalian luar biasa, sedangkan kami biasa-biasa saja. Kita tidak bisa katakan bahwa keislaman para tabi'in itu biasa-biasa saja, karena dalam satu contoh ada seorang tabi'in yang mana dia sholat qiyamul lail 2 rakaat berhasil menghatamkan 30 juz. Lalu kemudian paginya dia melaporkan kepada gurunya, guru tadi malam saya sudah menghatamkan 30 juz dalam 2 rakaat. Kemudian gurunya mengatakan, oh bagus, istimewa. Kalau begitu nanti malam kau khatamkan lagi, tapi bayangkan aku yang menyimak kamu. Maka paginya dia laporan kepada gurunya, guru, tadi malam saya cuma bisa menghatamkan setengah Quran, hanya 15 juz saja. Oh bagus, kata gurunya. Nanti malam kau khatamkan lagi, kau bayangkan Rasulullah SAW yang menyimak kamu. Paginya dia menghadap gurunya dan mengatakan, guru saya tidak bisa menyelesaikan juz 1. Padahal sholatnya tetap Pak Daisa sampai subuh. Akan tetapi saking ia merasa bacaannya disimak oleh Rasulullah SAW, maka dia sangat berhati-hati, sangat teliti, memastikan bacaannya tidak ada sedikit pun yang salah. Sampai waktu Ba'da Isya sampai subuh itu, dia hanya menghatamkan, dia tidak bisa menghatamkan juz 1. Lalu gurunya mengatakan, oh bagus, kalau kayak gitu nanti malam kau sholat lagi, bayangkan Allah yang menyimak kamu. Lalu paginya dia menghadap gurunya sambil menangis dan mengatakan, guru, malam ini saya bahkan tidak bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah. Ketika saya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Saya berhenti di situ, tidak bisa melanjutkan karena saya merasa menjadi seorang pendusta.
Ini kualitas keislaman, keimanan, sholat seorang tabi'in. Gitu. Kalau tabi'in merasa mereka biasa-biasa saja, lalu bagaimana dengan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum? Ketika ditanya begini, jawaban dari sahabat luar biasa. Sahabat yang ditanya namanya Abdullah bin Jundab. Abdullah bin Jundab mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Fanazala al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Maka setelah itu Al-Qur'an turun menumbuh suburkan keimanan kami. Jadi di zaman para sahabat, pendidikan yang diberikan Nabi kepada mereka, kurikulumnya tuh mengajarkan iman dulu, baru mengajarkan Quran. Sedangkan di era tabi'in, dibalik sudah. Orang-orang itu mempelajari Al-Quran dulu, baru belajar iman. Hanya dibalik saja, kan tapi hasilnya itu bisa sangat beda, sangat signifikan gitu. Apalagi kita kalau mau bandingkan disuruh ikut pondok tahfidz, putus-putus lagi. Halo. Ya, agak putus-putus mungkin. Afan, agak putus-putus Habib. Baik, kita tunggu untuk sinyalnya, semoga segera membaik kembali. Ana dengan suara antum jelas, Mas Fazar. Oh iya, sekarang sudah jelas juga, Habib. Tafadhol. Oke, marhaba, kita lanjut ya. Sampai mana kita tadi? Tentang pelajaran bagaimana di zaman tabi'in dan zaman sahabat dari Al-Quran ke iman, Quran dan Quran ke iman tadi. Baik, para sahabat itu belajar iman baru Quran. Tabi'in belajar Quran baru iman. Kalau kita sekedar memerintahkan anak kita menghafal Quran untuk dilombakan. Nah, jadi itulah kenapa terasa perbedaan yang sangat signifikan di mana banyak para penghafal Al-Quran sekarang ini, tapi mohon maaf, ada terjadi kisah penghafal Quran yang berzina, ada penghafal Quran yang tidak pantas adabnya dengan Al-Quran yang dia sandang. Tentunya ini disebabkan karena mereka hanya sekedar menghafal Al-Quran saja. Mereka tidak mempelajari, mentadaburinya dengan baik, dan tidak menjadikan iman sebagai fondasi pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebatas gerakan lidah saja, tapi bahkan tidak menembus tenggorokan, apalagi menetes, menyentuh, membasahi hati seperti dinginnya embun di pagi hari. Nah, tapi Al-Qur'an hanya sekedar hafalan-hafalan yang dihafal saja, bahkan dia pun juga tidak paham apa yang sebenarnya dia bacakan dan apa yang dia setorkan. Nah, pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan kepada beliau, lah Ustadz, dulu Rasul itu mengajarkan keimanan kepada para sahabat dengan metode seperti apa? Maka beliau menyampaikan bahwa ternyata Rasulullah SAW itu selalu menyediakan waktu khusus untuk berkisah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW selalu menyediakan waktu untuk berkisah. Kita lihat tadi Mas Fazar sudah menyebutkan di awal, kita tahu bahwa fase dakwah Rasulullah SAW paling tidak dibagi dua ya. Ada fase Makkah atau Makkiyah, yaitu fase dakwah beliau sebelum hijrah. Tidak bisa dikatakan juga fase dakwah yang hanya di Makkah, karena beliau tidak hanya di Makkah, di Taif dan di tempat-tempat lain. Makanya definisi Makkiyah yang paling tepat adalah dakwahnya Nabi SAW sebelum hijrah. Dan ada fase Madaniyah, di mana itu adalah fase dakwahnya Nabi setelah hijrah, di mana di fase Madaniyah ini
Rasulullah SAW juga sering keluar Madinah untuk berbagai macam keperluan perang dan seterusnya. Nah, antara fase Makkah dan Madinah ini ada beberapa perbedaan yang signifikan ya, wabil khusus terkait kurikulum materi ajar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di fase Makkah, Rasulullah SAW sedang betul-betul menanamkan fondasi keimanan. Ayat-ayat Makkiyah banyak sekali yang turun menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ayat-ayat Makkiyah bercerita tentang surga dan neraka, bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang akibat orang yang mendustakan para nabi, kemudian balasan baik bagi orang-orang yang mengikuti para nabi, dan seterusnya. Yang mana kisah-kisah ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat, bukan hanya kaum muslimin, tapi untuk Rasulullah SAW sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Hud, وَكَذَلِكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Dan seperti itulah kami selalu kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, kisah para Rasul terdahulu, supaya kisah-kisah itu dapat meneguhkan hatimu. Jadi ketika Rasulullah SAW selama fase Makkah berdakwah di sekitaran Makkah, beliau menghadapi orang Quraisy dengan permusuhan mereka, penentangan mereka. Rasulullah SAW mendapatkan berbagai macam tekanan, sehingga beliau sebagai manusia, basyariatur Rasulnya beliau, itu betul-betul merasakan tertekan, stres, dan lain sebagainya. Salah satu metode Allah untuk menghibur beliau, salah satu metode Allah untuk meneguhkan keimanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menceritakan kisah para nabi dan rasul. Bahwasanya kisah nabi dan rasul terdahulu itu adalah kisah-kisah paling ekstrim dalam sepanjang sejarah manusia, yang mana mereka para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang berhasil menyikapi kejadian-kejadian terekstrim tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil istifadah, mengambil pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah-kisah tadi. Nah, pelajaran-pelajaran atau ibroh-ibroh yang didapat Nabi Muhammad SAW diteruskan, dilanjutkan, dan diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu, itu juga yang kemudian menjadi peneguh bagi keimanan mereka. Adapun fase Madinah, maka di fase Madinah ini banyak turun ayat-ayat tentang ahkam, banyak ayat-ayat yang turun tentang hudud, tentang peraturan, tentang regulasi, tentang undang-undang, tentang hukuman, tentang kriminal yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, zina, mencuri, baru ada balasannya itu setelah masuk fase Madinah, ayat-ayat Madaniyah yang turun berkenaan dengan hukum dan hudud. Ayuhal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba konsentrasi di poin ini. Salah satu metode sekaligus konten utama yang digunakan oleh Rasulullah SAW di fase Makkah untuk mendidik para sahabat, mendidik keimanan mereka adalah bicara tentang hukum, sepertiganya berbicara tentang kisah. Putus lagi. Tadi agak putus, Habib. Yang di fase Makkiyah. Halo, cek. Ya. Ya. Baik, sudah. Silahkan, Habib. Sudah sambung lagi. Masih sedikit putus-putus. Sedikit putus. Oh ya, sekarang sudah. Yang ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari 3, satu pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang hukum, yang kedua, yang ketiga pembahasan tentang kisah-kisah. Nah, di fase Makkiyah ini Rasulullah SAW betul-betul berkonsentrasi mendidik para sahabat dengan kisah-kisah iman. Nah, ada satu kejadian di mana ini bagaimana metode Nabi SAW membentuk para sahabat. Ketika para sahabat mengalami tekanan yang luar biasa, mereka disiksa sedemikian rupa, ya. Kita kenal kisah penyiksaan Bilal bin Rabah yang sangat legendaris, karena memang penyiksaan yang paling ekstrim yang pernah diberikan orang Quraisy kepada salah seorang budak mereka adalah Bilal. Sayyidina Bilal ini disiksa luar biasa. Dia pernah suatu hari diseret pakai kuda, ya, punggungnya sampai berdarah-darah. Kemudian setelah itu Bilal
ditelentangkan di padang pasir yang sangat panas. Kalau kita bikin peristilahan tuh, telur kita ceplok di situ akan mateng gitu ya. Ini punggung manusia yang tadi sudah lecet-lecet dan berdarah-darah dijemur di situ. Kita bisa bayangkan kayak mana rasa perihnya itu. Ditambah lagi perut beliau radhiyallahu anhu ditindih dengan batu besar yang juga sangat panas. Belum selesai sampai situ, Umayyah bin Khalaf majikannya memecuti Bilal bin Rabah dengan pecut kuda sepanjang hari, sampai orang yang mecut ini merasa lebih capek daripada yang dipecut, merasa lebih tersiksa daripada orang yang disiksa. Kita bisa bayangkan macam apa itu penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal. Akan tetapi ketika mendapatkan penyiksaan yang sedemikian rupa, Sayyidina Bilal yang keluar dari mulut beliau adalah perkataan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Bilal ini pernah mendengar surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, cuman beliau belum hafal semua, baru hafal potongan ahadnya saja. Akan tetapi potongan kata itu saja bisa membuat beliau teguh dalam menghadapi berbagai macam siksaan. Tentunya bagi kita yang sudah hafal surat Al-Ikhlas sempurna, surat ini harus lebih bisa menjadi peneguh bagi kita ketika kita menghadapi ujian. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi ujian yang berat ini, bukan hanya Bilal, bukan hanya Ammar Yasir dan keluarganya, bahkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Mus'ab, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya menghadapi ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas beliau-beliau itu. Ketika ujian yang semakin hari semakin berat, sebagian sahabat menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta didoakan, ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya ujian ini segera berakhir. Ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya Allah segera memberi pertolongan, dan seterusnya. Intinya para sahabat mengalami tekanan yang luar biasa atas ujian-ujian tadi. Bukannya dihibur, bukannya dibela dan langsung didoakan, begini jawaban Rasulullah kepada mereka. Wahai sahabatku, dulu orang-orang sebelum kamu itu ada yang rambutnya disisir pakai sisir besi sampai terkelupaslah kulit kepalanya. Tapi itu tidak sedikit pun menggeser keimanan mereka, tidak sedikit pun menggoyang keyakinan mereka terhadap agama mereka. Dan ada sebagian di antara orang terdahulu yang ditanam setengah badannya, lalu kemudian tubuhnya digergaji, dibelah menjadi dua, dari kepala sampai perutnya. Akan tetapi itu pun tidak menyebabkan mereka keluar dari agama mereka. Para sahabat datang meminta pertolongan, meminta doa supaya Allah segera menyelamatkan mereka dari siksaan Quraisy. Akan tetapi Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka kisah penyiksaan yang jauh lebih ekstrim untuk meneguhkan hati mereka, para sahabat radhiyallahu anhu. Karena pengaruh dan dampak kisah ini sangat luar biasa. Kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, anggaplah tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dakwahnya ini 950 tahun, walabithu fihim alfasanatin illa khamsina ama, gitu. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling sabar dalam dakwah. Kisah-kisah ini menginspirasi, memotivasi, dan meneguhkan keimanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu hanya 13 tahun. Tidak sebanding dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang 950 tahun. Kalau seandainya kita melihat perjalanan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berdakwah luar biasa sampai puluhan tahun. Pengikutnya hanya 5 saja. Anaknya Ismail, anaknya Ishak, istrinya Sarah, istrinya Hajar, dan juga saudaranya Lut. Maka tentu Nabi kita Muhammad SAW akan sangat termotivasi karena
pengikut beliau jauh lebih banyak daripada pengikut Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan usia dakwah beliau tidak lebih lama daripada beliau. Kalau seandainya para sahabat atau Rasulullah SAW pernah mengalami rasa sakit atau mengalami sakit, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah mengkisahkan kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam yang sakitnya itu hampir 20 tahun dalam kondisi seluruh tubuhnya itu remuk, redam. Halo, agak mungkin terputus lagi, Habib. Bisa mendengar suara saya? Baik, sambil menunggu sinyal dari Habib, barangkali dari peserta sudah ada yang mau ditanyakan, bisa mulai masuk pertanyaan melalui chat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nanti kita akan diskusikan bersama dan dimakan oleh ulat. Oke, baik. Kita sambil menunggu sinyal kembali normal dari Habib Ja'far. Sekali lagi bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika sudah ada mungkin pertanyaan atau list pertanyaan yang mungkin mau akan disampaikan kepada beliau, Habib Ja'far, bisa nanti ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah di sesi tanya jawab nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Habib. Tafadhol, Habib. Ya, kita lanjutkan tadi kisah-kisah para nabi terdahulu selalu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penguatan, ya, litathbiti fuadin Nabi SAW, meneguhkan hati Nabi SAW setiap kali mendapatkan ujian di dalam dakwahnya. Nah, ini metode pendidikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi. Lalu Nabi lanjutkan kepada para sahabat dengan cara berkisah. Kontennya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sepertiga Al-Quran itu kisah. Sebenarnya kaum muslimin tidak akan kehabisan bahan, gitu ya, tidak akan kehabisan bahan untuk mendidik mentalitas para pejuang-pejuangnya, para anak-anak mudanya. Karena apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam Al-Quran itu sudah sangat cukup dan sudah sangat memadai. Kisah Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah dikaji oleh puluhan bahkan ratusan ulama, para ahli tafsir, para ahli hadis dan seterusnya. Sampai detik ini selalu mereka menemukan ilmu-ilmu baru, insight-insight baru dari kisah yang sama yang mereka gali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang Prancis, dia bukan seorang mu'alaf, bahkan dia orang kafir, namanya Joseph Ernest Renan. Dia adalah seorang penulis, dia memiliki satu perpustakaan yang sangat besar, dia punya banyak sekali koleksi buku. Dia mengatakan bahwa dari banyak buku saya ini, hampir semua sudah saya baca. Bahkan ada beberapa yang saya baca 2 kali atau 3 kali. Dan ada beberapa sedikit buku yang saya beli hanya sekedar untuk koleksi, tidak saya baca. Akan tetapi di meja kerja saya, ada satu buku yang selalu menjadi sumber inspirasi saya ketika otak saya kering, mau nulis tidak punya bahan, maka saya buka buku tersebut, saya selalu dapat inspirasi. Ternyata buku yang dimaksudkan oleh orang ini adalah Al-Quran, kitab sucinya umat muslim. Sedangkan umat muslim sendiri yang mereka seharusnya paling layak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, malah lalai dan jarang mengakses petunjuk-petunjuknya itu. Mereka membuka Al-Quran hanya sekali setahun, ketika Ramadan aja, hari pertama, kedua, ketiga, itu dibalikkan lagi, sampai berdebu setahun kemudian baru dibuka lagi. Kaum muslimin jarang meluangkan waktu hanya sekedar untuk membaca saja sehari, kurang. Mereka itu memaksimalkan waktu mereka, apalagi untuk mentadaburi, berusaha menyelami dan memahami, mengambil hikmah sebanyak mungkin dari Al-Quran. Karena memang Rasulullah SAW bersabda,
dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua hal itu adalah kitabullah wa sunnati Rasulillah, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logika terbaliknya, kalau kita itu meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, maka kita akan tersesat selama-lamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang makna pengorbanan. Beliau seringkali mengkisahkan kepada sahabatnya kisah datuknya beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika kita berbicara tentang pengorbanan, maka keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang paling luar biasa pengorbanannya untuk dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menceburkan diri ke dalam api, maka beliau melaksanakan perintah Allah, sami'na wa ata'na, bismillah, beliau dilempar ke dalam api, beliau taat tanpa ya Allah, nanti kalau aku mati lanjutnya dakwah gimana? Karena memang itu perintah Allah, beliau laksanakan. Bahkan dalam ketika peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke dalam api, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Wahai kekasih Allah Nabi Ibrahim, apakah kamu mau aku turun membantu kamu? Atau turun tangan ikut campur membantu menyelamatkan kamu? Kata Nabi Ibrahim, kalau dari kamu pertolongannya aku tidak butuh, tapi kalau dari Allah aku butuh. Maka bukan Allah memadamkan api itu, bukan Allah merusak ketapelnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah merubah aturan semesta bagi orang yang mau mengorbankan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sekali anak muda yang diminta waktunya saja pelitnya luar biasa untuk kebutuhan dakwah, untuk kebutuhan agama Allah. Diminta tenaganya sedikit saja sudah mengeluh, diminta uangnya sedikit dia sudah minta terus, iuran terus dan lain sebagainya. Dia belum diminta untuk mengorbankan nyawanya, dia belum diminta untuk mewakafkan dirinya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kekasihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Oh, tes. Sedikit terputus lagi, Habib. Mohon maaf. Anak-anak muda itu adalah mereka orang oritas dalam berkontribusi. Kemerdekaan kita tahu, anak penjajah kita tahu. Saya Sudah, silakan Habib. Sudah kembali lagi jelas. Bagaimana, Habib? Sudah bisa? Baik, sambil kita menunggu. banyak sekali kita ini, mereka adalah orang-orang yang dirinya mereka menjadi negara yang mereka mereka sudah melanjutkan pembicaraan. Apakah masih belum jelas? Sudah, silahkan Habib. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana contoh teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan dirinya untuk dakwah, ini yang kemudian menjadi pecut dan motivasi bagi Nabi Muhammad SAW berikut para sahabatnya. Kita tahu bahwa istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Sayyidatuna Hajar radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika dia diperintahkan suaminya untuk ditinggal di gurun pasir yang bernama Bakkah atau Makkah, tanpa dibekali apapun selain dirinya dan anaknya yang masih merah, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam.
sang istri berkali-kali bertanya kepada suaminya, kenapa aku ditinggal di sini, salahku apa? Tolong jelaskan kesalahanku supaya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim terus diam sampai akhirnya dengan kecerdasannya Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim melihat ke belakang lalu mengangguk mengatakan, "Ya, ini adalah perintah Allah." Maka Ibunda Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Sekarang ini banyak para aktivis dakwah yang ketika keluar berdakwah pinginnya cepat pulang, khawatir istrinya, padahal istrinya ditinggal di rumah yang baik, yang nyaman, ada AC-nya dan seterusnya. Sedangkan Ibunda Hajar dengan penuh keyakinan ditinggal oleh suaminya di padang pasir bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Lalu beliau melakukan ikhtiar, ya, sa'i naik Safa Marwah 7 kali. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berada di bawah telapak kaki anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Seandainya tanpa pengorbanan Bunda Hajar dan Ismail, mungkin kita tidak mengenal haji, tidak mengenal istilah sa'i, tidak mengenal air zam-zam, dan seterusnya. Karena setiap kali ada anak-anak muda yang berkorban, berkontribusi, memberikan pengorbanan dalam agamanya, mereka ini akan menjadi orang-orang yang akan dicatat dalam sejarah. Nabi Ismail pun demikian, Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Ketika ditinggal lama oleh ayahnya berbelas-belas tahun, sampai beliau di masa remaja, masa matang-matangnya, datang sang ayah, baru satu malam datang, tiba-tiba ayahnya bermimpi kalau Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Disampaikan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami, aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Fangdur madza tara, apa pendapatmu? Apa kira-kira jawabanmu terhadap mimpi saya ini?" Bisa saja Nabi Ibrahim alaihissalam menculik Ismail malam-malam, menutup matanya, mengarungi Ismail, ya dikarungi gitu, dibawa ke tengah padang pasir, kemudian disembelih sendiri. Akan tetapi bukan itu yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia mendiskusikan perintah Allah itu kepada anaknya, karena dia menginginkan beliau dan anaknya sama-sama menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kerelaan hati dari dua belah pihak. "Wahai anakku, apa pendapatmu?" Maka di sini jawaban yang sangat luar biasa dari Ismail, beliau mengatakan, "Ya abatif al-matukmar, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku terhormat," begitu makna ya abati. "If al-matukmar, laksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Jangankan cuma nyembelih, kau memutilasiku pun tidak ada masalah." Ini luar biasa pengorbanan seorang Ismail. Loh, harusnya kalau Ismail itu orang normal seperti kita, dia akan mengatakan kepada ayahnya, "Ya, kan itu cuma mimpi toh, kenapa ayah serius banget sih dengan mimpi?" Bukan seperti itu yang dikatakan Ismail, karena Ismail kecilnya adalah seorang yang sangat alim dan faqih. Dia tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah perintah, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Sehingga beliau menunjukkan kesetiaan, loyalitas yang sangat luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah seperti inilah yang selalu dikisahkan Rasulullah SAW diulang-ulang untuk dirinya sendiri, untuk para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika mereka menghadapi penatnya dakwah, ketika menghadapi beratnya ujian dalam dakwah ini, sehingga para sahabat selalu tersegarkan kembali, merasa di-refresh, merasa dikuatkan, merasa dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah yang diceritakan tadi. Nah, ini sebenarnya inti materi saya sudah tersampaikan bahwa inti pendidikan atau metode pendidikan di zaman Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabat 13 tahun di Makkah adalah pendidikan iman. Dengan metode apa? Dengan metode berkisah. Kontennya apa? Kontennya adalah kisah-kisah yang sudah Allah sediakan di dalam Al-Quran atau Allah wahyukan dalam bentuk hadis Nabi Muhammad SAW seperti tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Itu kesimpulannya. Nah, lalu bagaimana kita lihat Mohon maaf, Habib, ada putus-putus lagi.
Masih ada putus-putus mungkin Habib. Baik, sembari menunggu. Jadi tentang kita review sedikit bagaimana yang disampaikan oleh Habib Ja'far mengenai bagaimana inti pendidikan yang disampaikan dari beliau adalah pendidikan iman dengan metode yang akhirnya dengan cara berkisah seperti itu. Mungkin silahkan Tafadhol Habib bisa dilanjutkan lagi tadi. Sudah jelas? Siap, Tafadhol. Ya, mohon maaf jamaah harap memaklumi karena posisi Ana tidak di Jogja. Ana sedang di Taliwang KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Ana malam. Ana enggak tahu apa namanya sinyal siapa di sini nih yang sedang bermasalah. Saya lanjut jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tentang kepada pendidikan Nabi, pendidikan iman, metodenya berkisah, kontennya adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sekarang kita menyebutkan beberapa alumni atau output pendidikan dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di Makkah. Sebutlah beberapa nama, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana ketika para sahabat itu mendengarkan kejadian atau cerita Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj, mereka goyang keimanannya, mereka meragukan. Masa sih Nabi Muhammad SAW ini Nabi kok ceritanya terlalu ngayal ya ini apa namanya, kok Rasulullah diajak ke surga, ke neraka, berbicara dengan Allah dan seterusnya, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah cerita yang mungkin aneh lah bagi para sahabat. Akan tetapi ketika kisah ini ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, jawabannya luar biasa. Kalau itu yang cerita adalah Muhammad, maka lebih ekstrim daripada itu pun aku percaya. Kalau seandainya ada tembok yang warnanya putih, lalu Rasulullah mengatakan tembok itu hitam, maka aku akan tolak pendapatku sendiri dan aku akan mengikuti pendapat Nabi Muhammad SAW. Ini kualitas keimanan yang dimiliki para sahabat, wabil khusus Abu Bakar As-Siddiq, karena hasil pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Sebutlah nama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW sehingga ketika datang perintah hijrah, beliau bukannya hijrah dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi menenteng pedangnya di hadapan tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang menginginkan emaknya kehilangan anak, istrinya kehilangan suami, dan anaknya menjadi yatim, silahkan temui saya 1 lawan 1 di balik bukit ini. Keimanan yang sangat luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal juga namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketika Rasulullah menawarkan siapa yang bisa membeli sumur ini maka bagi dia surga. Bersegera Sayyidina Utsman mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jika saya yang membelinya saya mendapatkan surga? Rasulullah mengatakan ya. Maka Sayyidina Utsman langsung mencairkan asetnya membeli sumur tersebut, yang mana sumur tersebut sampai hari ini masih dikelola dan keuangannya sampai hari ini juga masih tetap masuk mengalir ke dalam rekening Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kita lihat seorang anak muda usianya baru belasan tahun namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW, tidur di kasurnya dalam keadaan sadar bahwa rumah Rasulullah SAW dikepung oleh orang Quraisy dan orang Quraisy berencana untuk membunuh beliau. Ini mentalitas dan keberanian semacam apa yang muncul ketika keimanan itu diinstal sedemikian rupa. Ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggantikan posisi Rasulullah di kasurnya, beliau mengatakan, siap, sami'na wa ta'na. Kalau ini harga yang harus dibayar untuk hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu dibayar. Beliau juga mengalir semangat yang tadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengalir kuat deras di dalam darah dan nadi para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Keluarga Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar yang hamil 8 bulan lebih. Dia berjalan di kegelapan malam naik bukit yang curam dengan segala konsekuensinya. Dia tahu kalau terpleset mati, kalau ketangkap orang Quraisy juga mati. Tapi dia tetap lakoni itu, bertaruhkan nyawanya, dia korbankan nyawanya
karena cintanya kepada Rasulullah SAW, dia mengantarkan makanan untuk Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah yang ada di dalam gua. Kita lihat Zubair bin Awam, seorang anak muda usianya baru 16 tahun, yang ketika dia mendapatkan informasi Nabi Muhammad SAW dibunuh, dia angkat pedangnya, dia keliling di depan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam kantor DPR gitu ya. Dia datang situ, diangkat pedangnya. Zubair bin Awam mengatakan, siapa yang mengatakan kekasihku Muhammad telah mati? Sini biar ku tebas kepalanya. Usianya 16 tahun. Kita anak muda 16 tahun, dipelototin sama preman dikit nangis, kita kencing di celana ya kan. Tapi kita lihat anak muda didikan Rasulullah SAW, Az-Zubair, luar biasa. Saudaranya Az-Zubair, ada orang yang paling disayangi Az-Zubair bin Awam, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, yang mana beliau ini adalah tamengnya Rasulullah SAW di medan Uhud. Ketika orang Quraisy datang menyerang dari segala penjuru, beliau betul-betul menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidupnya Rasulullah SAW. Tidak terhitung betapa banyak tusukan tombak, panah, pedang yang menancap pada dirinya. Sampai para sahabat mengatakan hari Uhud adalah harinya Thalhah bin Ubaidillah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan tentang Thalhah, kalau kamu ingin melihat orang yang sudah mati syahid tapi masih berjalan-jalan di muka bumi, nah itulah Thalhah. Kita lihat sahabat-sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, sedemikian rupa pengorbanan. Baik, sepertinya ada gangguan sinyal kembali. Salam, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah Oh ya, silakan. Sudah Habib. Khair. Kita menceritakan tentang sahabat Mus'ab bin Umair, yang mana sahabat Mus'ab bin Umair ini adalah favoritnya para wanita penduduk Makkah ya. Kalau beliau itu lewat, maka pintu-pintu jendela penduduk Makkah biasanya terbuka. Para perawan-perawan yang dipingit semuanya mengintip lewatnya laki-laki keren ini, karena selain dia tampan, pakaiannya bagus, paling mewah, paling perlente, bau parfumnya pun juga tercium dari jarak sekian meter. Ini Mus'ab bin Umair ya. Idolanya penduduk Makkah ya, kayak sekarang lah cewek-cewek kita yang kerudungan itu kalau melihat opa-opa Korea jadi kayak apa ya, naudzubillah min dzalik lah ya, anak-anak muda sekarang betul-betul para akhwat ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah. Ini kan berbicara harga diri seorang muslim kan, masa seorang wanita muslimah sampai kayak gitu ketika melihat opa-opa Korea, kan aneh. Tapi ternyata kejadian ini bukan yang pertama kalinya dalam sejarah. Toh para wanita Quraisy pun juga ketika melihat Mus'ab bin Umair itu mereka sedemikian hebohnya begitu loh. Nah, suatu hari ketika sudah ketahuan keislaman Mus'ab, beliau ketika sholat lupa mengunci kamarnya, lalu ibunya menemukan kondisi beliau sedang bersujud, ibunya marah luar biasa. Si Mus'ab ini dibukuli oleh ibunya, lalu ibunya mengatakan, kamu segera kembali kepada agama saya, kepada agama nenek moyang, tinggalkan agama Muhammad, atau satu, kamu akan saya coret dari kakak. Yang kedua, kamu akan saya usir dari rumah. Yang ketiga, saya ingin semua fasilitas yang kuberikan padamu kembalikan kepada saya. Mus'ab disuruh memilih antara cinta kepada ibunya dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kita tahu mana yang dipilih oleh Mus'ab. Mus'ab lebih memilih Rasulullah SAW ketimbang ibunya. Dia milih keluar dari kakak. Dia lebih milih keluar dari rumahnya. Mus'ab lebih milih menanggalkan semua fasilitas yang diberikan oleh ibunya, diserahkan kembali, lalu dia hidup sederhana bersama Nabi Muhammad SAW, menggunakan pakaian yang sederhana, ya sangat sederhana. Sampai Rasulullah SAW setiap kali melihat Mus'ab bin Umair itu sedih dan menangis. Dulu kamu anak muda paling ganteng di Makkah, paling perlente, idolanya, favoritnya para perempuan. Sekarang ini ya Allah, tampilanmu ya Mus'ab menyedihkan sekali. Tapi
ketika Rasulullah SAW sedang mempersiapkan negara Madinah sebagai mahjar atau tempat hijrahnya beliau, kita tahu siapa yang dikirim ke sana sebagai dai mudanya, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang mana prestasi beliau hanya dalam waktu 1 tahun beliau bisa mengislamkan seluruh penduduk Madinah, seluruh tokoh Madinah, sehingga hanya dalam kurun waktu 1 tahun itulah beliau berprestasi berhasil menyiapkan mahjar atau tempat hijrah bagi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ketika berdakwah banyak sekali orang-orang yang ingin mendengarkan materi dan ceramah-ceramah beliau. Sangat menyenangkan, sangat meneduhkan, retorikanya sangat luar biasa. Setiap orang yang mendengarkan kajian-kajian beliau menikmati. Tokoh Madinah yang sangat berpengaruh ya, namanya Usaid bin Khudair itu marah mendatangi Sayyidina Mus'ab, kemudian menancapkan tombaknya tepat di depan mukanya Sayyidina Mus'ab. Apa yang kau lakukan di sini? Kau membodohi orang-orang kami dengan ajaranmu yang tidak jelas ini. Segera tinggalkan kota kami, atau kau tahu konsekuensinya, kamu akan saya eksekusi. Sayyidina Mus'ab dengan tenang, tanpa berubah mimik muka sama sekali, merespon kemarahan itu dengan baik. Oh, Anda ini Usaid bin Khudair, tokohnya Madinah yang terkenal cerdas dan seorang ahli syair itu ya. Usaid yang sedang marah lalu dipuji jadi salah tingkah, bingung dia. Apa namanya? Jadi salting dia. Apa yang harusnya tak laksanakan ini? Akhirnya jadi bingung. Kemudian Mus'ab mengatakan, bukankah Anda ini adalah orang yang paling cerdas? Tentunya Anda dengan kecerdasan Anda akan mampu memfilter apa yang saya sampaikan. Kenapa Anda tidak duduk dulu di sini sebentar? Anda dengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tawarkan. Kalau Anda cocok, Anda bisa terima. Nah, internet mati. Kalau Anda cocok, bisa Anda terima. Kalau Anda tidak cocok, saya akan keluar dari Madinah. Maka Usaid bin Khudair duduk mendengarkan, lalu setelah dia mendengarkan materi dari Mus'ab bin Umair, beliau menangis dan mengatakan, alangkah indahnya agama ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk memasuki agama ini? Maka beliau diajari oleh Mus'ab bin Umair untuk bersyahadat. Lalu bukan hanya Usaid bin Khudair yang masuk Islam, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad pun masuk Islam. Tiga-tiganya ini adalah tokoh-tokoh utama di Madinah yang setelah keislaman ketiganya, orang Madinah semuanya keluar dari rumah mengatakan, kalau mereka bertiga sudah masuk Islam, lalu kita tunggu apa lagi? Seorang anak muda, usia 21-an tahun atau 23 tahun, punya prestasi yang sangat luar biasa. Mari kita lihat berapa umur kita tanyakan pada diri kita, apa prestasi kita. Salah satu penyebab utama kita itu tidak berprestasi, diantaranya kita tidak mengenali dengan baik konsep diri kita tak tahu nasab kita tak tahu hasab kita, maka untuk mendapatkan banyak insight mengenai ini, silahkan baca buku Abiku Memang Beda untuk mendapatkan keterangan yang jauh lebih lengkap ya. Semoga teman-teman semua yang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti bisa dilanjutkan untuk membaca bukunya Abiku Memang Beda ya. Bisa nanti muda, saya sarankan untuk selesai menghatamkan Sirah Nabawiyah. Kalau butuh rekomendasi, kitab yang atau Abu Bakar Sirajuddin, yang mana kitabnya ini bahasanya sangat enak dibaca, seperti sahabat Nabi SAW yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Tentunya ketika kita melengkapi diri kita membaca referensi-referensi tersebut, kita menjadi anak muda yang tidak bingung tentang idola. Kita anak muda yang tahu diri kita ini akan mencontoh siapa, ingin menjadi seperti siapa idola kita. Kita ingin mengalahkan siapa dalam kehidupan kita. Nah, itu saja mungkin pada kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kalau banyak kurang itu karena kebodohan saya, benarnya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Saya tidak punya saham. Kalau ada yang menyinggung perasaan, saya mohon dimaafkan.
Kalau internetnya putus-putus, sekali lagi saya minta maaf atas segala ketidaknyamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat niat belajar kita, niat thalabul ilmi kita dengan pahala yang sempurna di sisinya. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Habib Ja'far. Pada pagi hari ini sudah menyampaikan banyak hal mengenai bagaimana akhir membentuk ya bagi pemuda di zaman para nabi. Jadi diceritakan bagaimana kokohnya Ismail alaihissalam gitu ya, ditanamkan Nabi Ibrahim gitu ya. Terus bagaimana para sahabat-sahabat di zaman Rasulullah juga akhirnya bagaimana cara pembentukannya gitu ya, sampai juga bagaimana dicontohkan lagi bagaimana kualitas Mus'ab bin Umair, bagaimana kualitas Abu Bakar, bagaimana kualitas Umar, Utsman, bahkan Ali radhiyallahu anhu, tentang bagaimana juga ditanamkan oleh Rasulullah, yang dia mulai dari bagaimana tadi menanamkan iman gitu ya, dengan atau metode berkisah, dan kisah-kisah yang akhirnya luar biasa dari Al-Quran itu sendiri dan Sunnah. Sangat luar biasa. Pada materi pagi hari ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, Habib. Nanti saya akan membacakan dan mungkin karena mungkin banyak ya saya dan dari Zoom, nanti saya akan mengelaborasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, tentang bagaimana cara menanamkan keimanan ketauhidan kepada anak di usia remaja yang pada kondisi sekarang ini sudah terlanjur gitu. Jadi mungkin di waktu kecil itu belum disampaikan, belum diajarkan karena mungkin juga pengetahuan abi uminya atau orang tuanya yang sedikit, dan bagaimana kalau sekarang itu sudah memasuki fase remajanya. Dan kalau memang akhirnya contoh juga di usia dini yang akhirnya sekarang juga masih kecil juga bagaimana gitu. Apakah ada perbedaan atau sama kurikulumnya atau bagaimana? Mungkin itu dulu, Habib. Iya, dahsyatnya kisah ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lihat di zaman Umar bin Khattab, beliau pernah memobilisasi kaum muslimin untuk menyerang Persia, tapi 3 hari mobilisasi tak satu pun volunteer yang mendaftar. Padahal yang memobilisasi ini adalah Khalifah Umar bin Khattab, dan yang dimobilisasi ini adalah sahabat yang sudah dididik oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun. Ternyata ketika dikaji, para sahabat itu takut kepada orang-orang Persia. Kenapa mereka takut pada orang-orang Persia? Karena sejak kecil, ketika mereka masih balita, mereka sering mendengarkan kisah dari mak-mak mereka, para ibu-ibu Quraisy itu, tentang betapa hebat dan mengerikannya tentara Persia. Kisah yang dikisahkan waktu kecil itu sangat membekas sampai para sahabat radhiyallahu anhum itu di usia yang sudah setua itu. Maka di sini kita memiliki satu pemahaman bahwa berkisah untuk anak-anak kita di masa kecil itu sangat signifikan pengaruhnya bagi Bapak Ibu jamaah peserta yang punya anak ya masih balita atau di 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, maka menyampaikan ilmu dengan metode kisah ini sangat penting sekali bagi mereka. Mereka masih ibarat kanvas kosong yang bisa kita warnai dengan apapun, dan mengajari mereka itu seperti mengukir di atas batu yang tidak akan mudah dilupakan gitu. Hatta pendidikan Rasulullah SAW kepada mereka pun masih belum bisa menghapus memori dan kenangan tentang itu. Itulah kenapa banyak para pejabat korup gitu ya, karena mereka suka mendengarkan kisah dari orang tuanya tentang kancil nyolong timun ya kan, kancil menipu buaya. Makanya memang mentalitas itu penipu, karena dari sejak kecil ceritanya cerita hal-hal yang semacam itu. Kemudian banyak sekali faedah yang bisa didapatkan dari orang-orang yang mendapatkan kisah di masa kecil ini. Contoh teman-teman juga ya suka nonton film pocong gitu. Jadi kalau dia biasa aja, orang yang lewat kuburan itu ngerasa kayak mesti harus ada pocong tuh karena dia korban nonton film horor gitu. Ya kan? Saya juga korban kisah masa kecil, karena ketika saya kecil abah saya selalu bercerita tentang Ar-Rijal Haular Rasul, itu 60 karakteristik para sahabat radhiyallahu anhum yang
Saya sering minta tolong kisahkan tentang Ja'far bin Abi Thalib, Abah ceritakan tentang Ja'far bin Abi Thalib. Itu hampir abah saya ini dulu, ini metode yang abah saya terapkan ke saya ya. Jadi sejak TK, SD awal-awal lah, kelas 1 2 itu kalau sudah ba'da Isya jam 8 saya sama adik saya udah berbaring di ranjang, lalu saya masih ingat posisinya abah saya duduk di sebelah kanan saya sambil membawa kitab Ar-Rijal Haula Rasul itu. Beliau membacakan sambil mengimprovisasi begini, kalau mungkin nanti ada ibu-ibu yang butuh solusi berkisah, ada kok buku-buku yang ditulis itu cukup bagus, bukan sekedar narasi biar Khalid Muhammad Khalid itu, sekarang banyak juga. Jadi sangat penting sekali mengkisahkan kisah-kisah iman ini kepada anak-anak di usia dini. Tentunya hikmah yang bisa dijelaskan kepada mereka sebatas kemampuan mereka. Nah, untuk remaja tidak ada masalah, toh para remaja zaman kisah-kisah keimanan dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada masalah gitu ya, it's okay lah. Anak-anak muda mulai mendengarkan kisah-kisah itu di usia remajanya. Tentunya anak-anak muda dia harus lebih kreatif, dia tidak semata-mata mengandalkan mendengarkan kisah itu dari orang tuanya, dia bisa mencari ustadz-ustadz. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang sangat luar biasa mengisahkan kisah Quran. Ada Ustadz Budi Azhari misalnya, ada Ustadz Noman Alihan kalau kita bisa nonton YouTube gitu kan. Anak muda yang justru dituntut untuk kreatif, mencari kisah-kisah tersebut, mempelajarinya. Adapun kurikulumnya apakah sama? Sama saja. Al-Quran ini mau kita kisahkan kisah Nabi Sulaiman untuk anak TK atau kita ceritakan untuk bapak profesor, mereka masing-masing akan mendapatkan istifadah dan ibrah sesuai dengan kemampuan intelektual mereka, sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Tentunya banyaknya hikmah yang bisa didapat oleh jamaah adalah tergantung kemampuan penyampainya, keilmuan penyampainya, bagaimana si penyampai itu tadi rajin menelaah, mengkaji kitab-kitab tafsir untuk semakin mendapatkan banyak hikmah. Imam Abu Thayyib Al-Makki pernah mengatakan bahwa satu ayat Al-Quran itu kalau mau kita tadaburi bisa menghasilkan 60.000 hikmah satu ayat. Kalau kita tidak dapat banyak hikmah karena memang kita tidak tadabur, atau kita tidak punya perangkat-perangkat untuk mentadaburinya, karena memang banyaknya hikmah yang kita bisa dapat adalah ketika kita bisa berbahasa Arab. Kalaupun kita belum bisa, kan kita bisa nanya ke ustadz, kita bisa buka kitab-kitab tafsir yang sudah berbahasa Indonesia. Paling tidak itu menjadi solusi alternatif lah. Kita tidak bisa ideal, ya sudah sesuai dengan kemampuan saja. Intinya adalah usaha. Banyak seandainya kisah Nabi Ibrahim yang 3 poin tadi itu diceritakan terus-menerus dari sejak kecil sampai dewasa, itu akan terus kita mendapatkan hikmah, karena kisah yang sama bisa terasa berbeda ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang berbeda dalam hidup. Dan itu akan selalu menjadi kunci-kunci yang menguatkan kita ketika kita ada di persimpangan jalan. Itulah hebatnya kisah-kisah Quran. Semoga beberapa ini sudah cukup menjawab pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan katsir Habib. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Habib. Ini mungkin ada korelasinya gitu ya. Tentang memang kita tahu hari ini juga kondisi itu juga banyak sekali tokoh-tokoh fiktif, cerita-cerita mungkin fiktif yang barangkali kita bahkan belum tahu kebenarannya gitu ya. Dibandingkan dengan sebenarnya kita ketika berbicara Al-Quran Sunnah itu sudah juga banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa. Nah, tapi banyak juga yang akhirnya untuk suka gitu ya, belajar mentadaburi atau apapun dengan kisah-kisah ini itu agak sulit. Nah, bagaimana caranya untuk membangun cinta atau suka terhadap tokoh-tokoh atau kisah-kisah yang sangat luar biasa di zaman-zaman para nabi, rasul dan sebagainya, itu bagaimana mungkin Habib? Iya. Sekarang anak-anak muda kita sudah jauh dari iman, jauh dari Quran, ya, sehingga harus ada banyak upaya. Upaya yang paling penting adalah
kembali dari pribadi orang tersebut ya, karena Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum, melainkan Ia berusaha merubah dari dalam dirinya. Kalau kita berharap tiba-tiba semua pemuda di Indonesia ini mencintai kisah-kisah itu, ya memang itu hal yang berat dan butuh effort yang sangat luar biasa. Bukan berarti tidak mungkin. Akan tetapi semua perubahan haruslah dimulai dari diri sendiri. Kelebihan kisah Al-Qur'an ya, kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an semuanya adalah kisah yang terjamin kebenarannya. Karena Allah sendiri yang menjamin, inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini adalah kisah yang nyata. Allah yang menjamin keasliannya. Karena kalau kita belajar sejarah ya, kita ngikuti teorinya Profesor Kunto Wijoyo. Kita pertama harus mendapatkan data sejarah, lalu menganalisanya, lalu kita memastikan bahwa sejarah yang kita gunakan sebagai bahan ini adalah fakta. Lalu baru kita ambil hikmahnya dan kita rekonstruksi. Sedangkan di dalam Al-Quran, kita tidak butuh analisa sama sekali untuk memastikan bahwa ini fakta atau fake. Karena semuanya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat dari kisah Al-Quran itu menurut Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah ini ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal hatinya. Jadi ada sodar itu dada yang paling luar ya, tempurung ini, kemudian ada qalb, hati yang besar di dalam itu yang berbolak-balik, gampang berbolak-balik, itu namanya qalb. Kemudian di dalam qalb ada hati kecil namanya fuad, yang mana fuad ini akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Di dalam fuad ini adalah yang namanya lub, inti hati, akalnya hati. Yang mana orang yang bisa menggunakan akalnya hati dengan baik ya, maka mereka akan bisa mendapatkan banyak sekali ibrah dan faedah dari kisah-kisah Quran gitu. Banyak di antara kita kan yang sama-sama baca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi tidak banyak yang bisa mendapatkan ibrahnya. Nah, kata kuncinya kalau kita mau mendapatkan ibrah, kita harus mengaktifkan akalnya hati kita ya. Namanya lub dari itu. Maka nah hadits yuftara, kisah ini bukan dongeng, Allah yang bilang ini bukan dongeng. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Dia mengkonfirmasi kebenaran yang kitab terdahulu. Wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Apalagi kita paham bahasa Arab, kita akan tahu betapa detailnya Al-Qur'an kalau menjelaskan sesuatu. Wa tafsila kulli syai' wa huda, dan juga petunjuk. Dia bukan cuma kisah biasa, tapi kisah ini memiliki fungsi sebagai petunjuk. Wa rahmatun liqaumin yu'minun, dan mana kisah Al-Quran ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Sedangkan kisah-kisah fiktif tadi bukan rahmat Allah dan petunjuk darinya. Sedangkan kisah Batman membohongi khayalan dan imajinasi kita. Itulah orang muslim ketika mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kata Nabi, mereka akan tersesat selama-lamanya. Satu-satunya kisah yang paling bisa kita jadikan pegangan untuk menghadapi setiap dinamika kehidupan adalah kisah dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya adalah kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sirah nabawiyah, kemudian kisah para sahabat dan para salafun saleh yang betul-betul otentik, data tentang sejarah mereka itu nyata, fakta, bukan fiktif. Dan bagi kita sendiri masalahnya orangnya jadi ngerasa insecure, jadi rabun dekat. Jadi ketika melihat Barat dengan tokoh-tokoh mereka, Napoleon Bonaparte lah, apalah itu, kayak ngerasa seakan-akan tokoh-tokoh itu keren gitu. Tapi ketika baca kisah sahabat kok rasanya kayak jadul gitu. Ya karena memang orang Muslim sendiri yang ya mandul dalam ilmu agama gitu. Padahal kalau mereka mau mengkaji ilmu Islam dengan baik, ini kita adalah umat yang paling tidak pernah kekurangan sumber. Tidak akan pernah kehabisan inspirasi karena semua tokoh-tokoh yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, Allah lahirkan ya dari maksudnya Rasulullah dan para sahabat dan berikut para aslafun saleh, mereka adalah orang-orang terbaik yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi inspirasi kita. Kalau kita mau ngecek teori barat tentang dunia leadership misalnya ya, semua yang ada di dalam diri Rasulullah SAW itu sesuai dengan
apa yang mereka teorikan. Sedangkan mereka sendiri yang buat teori stres karena tidak bisa menemukan satu tokoh pun yang betul-betul sempurna sesuai dengan teori yang mereka bikin. Coba baca bukunya Ustadz Syafi'i Antonio, Muhammad Super Leader Super Manager. Itu luar biasa. Bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat komplit isinya. Bukan cuma cerita yang kita baca, akan tetapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita rekonstruksi untuk membangun kapasitas pribadi kita. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Habib tentang itu. Saya mungkin akan bertanya tadi sedikit tentang tadi yang sudah disampaikan, mengaktifkan loop tadi, Habib. Ya. Jadi ada poin di situ. Bagaimana akhirnya caranya juga untuk barangkali menambah pengetahuan untuk kami semuanya juga di sini. Iya. Teman-temanku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengaktifkan loop ini butuh usaha. Ada satu hal yang menarik ya. Rasulullah SAW itu punya sepupu namanya Abdullah bin Abbas. Ya. Rasulullah punya abah namanya Abdullah. Abdullah ini adik dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini jatuhnya sepupunya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah usianya sudah 60, Abdullah bin Abbas baru sekitar 10-an tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ini memang cerdasnya luar biasa. Suatu hari Rasulullah pernah mendoakan kepada beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap urusan agama dan ajarilah dia ta'wil. Lalu Abdullah bin Abbas ini jadi seorang pribadi yang luar biasa. Kenapa? Di era pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, usia dia baru 15 atau 17 tahun, tapi dia sudah menjadi tim syuranya Umar bin Khattab. Artinya di usia yang semuda itu, dia sudah setaraf keilmuannya dengan anggota MUI kalau sekarang lah ya, atau bahkan dia masukan-masukannya itu menjadi pertimbangan atau para penasehat presiden lah begitu. Ini untuk usia yang semuda itu. Mungkin kita akan berpikiran bahwa oke, Abdullah bin Abbas menjadi sehebat itu karena doa Rasulullah. Akan tapi beliau mengatakan, saya juga punya rahasia. Selain dari doa Nabi Muhammad SAW itu ada 3 kata kunci. Semoga 3 kata kunci ini bisa menjadi alat yang kita gunakan untuk mengaktifkan loop kita kunci. Yang pertama, bilisanin saul, dengan lisan yang senantiasa bertanya, aktif bertanya. Bertanyanya itu bukan kepo urusan orang ya, bukan bertanya seperti Bani Israel yang mempersulit diri, bukan. Akan tetapi bertanya tentang ilmu, rasa keingintahuan yang sangat tinggi, kemudian didukung dengan lisan yang terus tak berhenti bertanya. Itu kata kunci pertama. Kemudian yang kedua adalah wabiqalbin akul. Qalb hati, akul akal, dengan hati yang senantiasa berpikir. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan lapis-lapis hati. Yang paling luar ada namanya qalb. Qalb ini memang dia hati yang mudah sekali berbolak-balik. Maka kita jangan berada di hati ini. Jangan memutuskan hal-hal dalam kehidupan kita menggunakan hati besar ini. Kalau kita memutuskan pakai hati fuad atau hati kecil, itu lebih baik. Tapi kalau kemudian kita bisa mengaktifkan loop kita, akal hati kita, itu luar biasa. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, supaya saya sampai ke titik ini, saya memiliki qalbin akul, hati yang terus berpikir, hati yang terus digunakan untuk bertafakur, hati yang terus digunakan untuk dzikir. Nah, untuk mengasah loop ini, dia harus menyingkronkan antara akal dan perasaan. Ya, otaknya digunakan untuk memikirkan tentang alam semesta, lalu hatinya digunakan untuk merasa, dipandu dengan Al-Quran. Ya, dia melihat sumber ilmu dari depan, yaitu realitas alam semesta. Kemudian dia juga mempelajari sumber ilmu dari belakang, yaitu sejarah. Dan juga ada sumber ilmu, yaitu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran ini ada di atas semua sumber-sumber yang lain, yang mana Al-Quran ini memandu cara berpikir kita, Al-Quran memandu cara merasa kita, Al-Quran memandu setiap tindak tanduk kita, bahkan sampai mental sekalipun Al-Quran itu mengajarkan kepada kita. Ini
salah satu cara untuk mengaktifkan loop. Kita asah terus, berusaha Mohon maaf Habib, keputus lagi mungkin. Tadi coba kita review untuk mengaktifkan loop. Sedikit masih terputus, Habib. Atau mungkin sinyal saya ya. Mungkin barangkali teman-teman di sini apakah terdengar? Oke, sedikit mereview sambil nanti Habib tadi sudah juga menyampaikan beberapa hal. Tadi poin terakhir tentang bagaimana akhirnya sampai kita bisa mengaktifkan loop ya. Yang pertama tentang lisan yang terus bertanya, yang kedua tentang hati yang terus berpikir. Dan tadi juga dielaborasi kembali tentang bagaimana Habib Ja'far juga menyampaikan tentang bagaimana pentingnya sejarah itu untuk terus dipelajari, karena akhirnya memberikan baik suatu terputus ya, karena memberikan banyak hal yang akhirnya kita bisa tanamkan dan kurikulum itu bisa mulai dari sana. Mungkin sedikit juga akhirnya saya sampaikan, dan saya juga teringat tentang sebenarnya Umar Humam sebelum menulis Abi Kumbang Beda juga menuliskan gitu ya, dan dimulai dari bagaimana dia diminta abinya untuk meresum sirah-sirah Nabi, yang itu juga terdokumentasi baik dan itu tertulis dan sempat viral juga beberapa dulu di Facebooknya Umar Humam gitu ya, yang di sana tertuang bagaimana atau apa saja yang akhirnya sudah diresum dari setelah beliau membaca itu, akhirnya dia menuliskan kembali apa yang didapatkan di sirah-sirah itu semuanya. Itu juga yang dilakukan waktu itu dengan pola pendidikan yang dilakukan Abi dengan kepada Umar. Nah, mungkin Habib sudah bisa tersambung kembali sambil menunggu connecting audio ya mungkin. Tadi halo. Baik, alhamdulillah sudah sambung kembali Habib. Mungkin tadi menyampaikan tentang lisan yang bertanya dan hati yang berpikir tentang mengaktifkan loop gitu ya. Ya, yang terakhir adalah wabi badanin ghairu ma'ul, dengan badan yang tidak pernah lelah dalam mengkaji dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita coba latih dan asah untuk mengaktifkan hati kita ya. Al-Quran sangat berperan penting untuk itu. Ketika yang kita pikirkan, ketika ilmu yang kita cari, ketika yang kita tanyakan itu seputar Al-Quran, maka luar biasa Al-Quran akan semakin membuat hati kita itu terasah dan sensitif dalam memahami segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bermanfaat dan cukup menjawab. Baik, alhamdulillah. Mungkin dua terakhir ya Habib. Mohon izin dua pertanyaan terakhir yang ditanyakan karena banyak, tapi saya ini elaborasian saja. Yang pertama tentang tadi mungkin Habib menyampaikan banyak cerita sejarah mengenai para sahabat dan sebagainya yang itu mungkin laki-laki seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan tentang siapa tokoh perempuan yang akhirnya bisa juga dielaborasikan mungkin gitu ya, untuk akhirnya mempersiapkan, terutama ketika memang anaknya itu anak juga perempuan gitu. Kira-kira siapa mungkin beberapa contohnya Habib? Tafadhol. Oke. Saya kasih kata kunci yang penting, bahwa di setiap adanya laki-laki yang besar, pasti di baliknya ada seorang wanita yang besar. Kalau kita sebut nama Abu Bakar, di baliknya ada nama Ummu Ruman, ibu dari Aisyah. Dia adalah orang yang sangat mensupport dakwah Abu Bakar dan sangat luar biasa dalam mendidik anak-anak Abu Bakar untuk mencintai Nabi SAW. Di situ ada nama Asma binti Abu Bakar, yang mana dia pengorbanannya untuk Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Ada namanya Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang mana dia merupakan istrinya yang paling cerdas, yang pada kemudian hari dia adalah orang yang paling berjasa menyampaikan sunnah-sunnah Nabi SAW yang ada di dalam rumah beliau. Bahkan termasuk kategori al-mukatsiruna fi riwayatil hadits,
orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis. Mungkin kita ngapal 100 hadis sudah muntah-muntah. Ini seorang perempuan yang masih muda tapi hafal sekian banyak hadis. Kita sebut nama Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, seorang yang membuat Nabi SAW selalu kokoh betah, selalu mendapatkan hiburan dari dibalik penatnya dakwah, selalu mendapatkan baiti jannati kalau pulang ke rumah. Ada orang yang satu angkatan dengan Khadijah namanya Ummu Fadl, yang mana beliau adalah intelijen Nabi SAW dari kalangan wanita. Dan kalau kita istilahkan sekarang, dia mak-mak sosialita yang paling banyak berperan mengaktifkan kaum hawa yang mungkin tidak tercatat dalam rekam sejarah, yang mana Ummu Fadl ini sangat luar biasa dalam mengkoordinasikan potensi-potensi para akhwat zaman itu. Kalau kita sebut seorang sahabat-sahabat yang hebat, pasti di samping dia ada wanita-wanita hebat. Sebutlah nama Sumayyah ya. Sumayyah yang ditusuk kemaluannya pakai tombak sampai tembus dan dia syahid, lalu itu menjadi motivasi buat anak dan keluarganya. Bahkan Rasulullah sendiri pun terinspirasi. Beliau mengatakan, "Sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir karena balasan kalian adalah surga. Dan itu kalau kita bicara kisah Al-Qur'an tentang wanita, ada 124.000 nabi dan rasul yang semuanya imannya sempurna, tapi ketika Allah mempermisalkan tentang keimanan, Allah memilih dua nama, yaitu Imra'atu Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, yang mana suaminya bejat sedemikian rupa tapi itu tak sedikit pun mempengaruhi iman istrinya. Dan juga Maryam binti Imran yang sangat menjaga kesucian, sangat dekat dengan ilmu, lagi sangat ahli ibadah. Tentunya ada kisah-kisah dalam Al-Quran tentang wanita-wanita yang luar biasa, yang kemudian ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabiah, lalu membentuk karakter-karakter mereka yang luar biasa. Ada seorang sahabiah yang ketika selesai pulang Tabuk, mana Rasulullah, aku ingin melihat Rasulullah. Ada orang datang mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya anakmu, kata ibu, itu tidak penting semua, asalkan Rasulullah selamat, bagiku itu yang paling penting. Kita melihat banyak perempuan luar biasa yang sangat mencintai Nabi SAW. Ada seorang wanita yang saking cintanya kepada Rasulullah, dia mengatakan ketika Rasulullah hijrah, ya Rasulullah, saya ingin memberimu hadiah, tapi saya tak memiliki apapun melainkan anak saya ini. Ya sudahlah, anakku tak kasihkan untukmu sebagai hadiah. Nama anaknya adalah Anas bin Malik, yang kemudian dia menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Tadi kayak butuh pembahasan khusus, teman-teman bisa cari, ada buku tentang 30 nama sahabiah Nabi Muhammad SAW yang memiliki kisah-kisah luar biasa. Tentunya kisah-kisah menakjubkan ini juga sangat membantu kita untuk membentuk karakter kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tentang bagaimana wanita-wanita, perempuan-perempuan di balik itu ya, sangat luar biasa. Juga pasti ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa juga yang perlu dipelajari lebih mendalam. Mungkin nanti sesi khusus untuk barangkali akan membahas tentang sesi perempuan yang sangat luar biasa ini, mungkin barangkali. Marhaba. Karena berharap majelisnya offline ya, biar nggak butuh sinyal. Iya, insya Allah semoga bisa untuk kembali offline kembali. Mungkin terakhir Habib, pertanyaan yang Habib barangkali ini juga nanti menutup sesi kita untuk bisa online pada hari ini, tentang jadi apa yang menjadi sebab gitu ya, pemuda zaman sekarang itu kualitasnya berbeda dengan pemuda-pemuda dulu. Bahkan dulu juga akhirnya berbeda zaman tabi'in dengan zaman sahabat gitu. Kalau sekarang itu apa yang menjadi pokok perbedaannya gitu, dan akhirnya kita harus mulai dari mana untuk memperbaiki itu semuanya? Ya, mungkin satu aja sih jawabannya, bahwa anak-anak muda kita ini sekarang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pikir itu, gitu ya, sehingga mereka sangat jauh dari namanya pendidikan iman. Banyak di antara kita tuh yang diberi Allah nikmat tapi tak bersyukur. Artinya salah satu bentuk kesyukuran kan kita mengkaji ilmu Allah, mendekat kepadanya dengan melazimi tadabbur Al-Quran As-Sunnah. Anak-anak muda sekarang ya cuman mengedepankan egoisme dan lain sebagainya, fanatik, suka ribut atas hal-hal yang sama sekali nggak penting untuk diributkan kan, kayak gitu. Anak muda jauh dari ilmu. Dan satu yang paling penting juga, salah satu penyebab ya,
Kenapa kaum muslimin sekarang lemah adalah hadis Rasulullah SAW. Orang muslim nanti di akhir zaman seperti roti yang taruh di atas meja. Dia diperebutkan oleh orang-orang lain di sekitar mereka. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu? Nggak, jumlah kalian banyak. Kalian tuh mayoritas tapi rasa minoritas ya. Ketika adzan dihina pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah kondisi kaum muslimin zaman sekarang. Nah para sahabat nanya, apa ya Rasulullah sebabnya kok kami banyak tapi seperti buih di lautan? Kata Rasulullah, karena kalian terjangkit penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Nah itulah mungkin sekarang anak-anak muda kita kalau lulus SMA, lulus kuliah yang dipikir kerja rapi ya kan. Nggak ada berpikir mewakafkan diri, berkhidmat untuk Islam, ingin memberikan kontribusi apa untuk Islam, ingin membuat sebuah prestasi apa untuk Islam. Misalkan kita contoh lihat ada sekarang Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak ya yang bikin gerakan infak beras dan paskas. Dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik yang beliau miliki untuk Islam. Anak-anak muda yang begini nih 1:1 miliar lah, atau 1 banding berapa? Mana anak-anak muda yang lain? Mungkin salah satu jawabannya adalah tadi penyakit wahan itu jauhnya kita dari Al-Quran dan Sunnah sudah. Itu dua sejoli yang sangat komplit untuk membuat kita itu betul-betul terjauhkan sejauh-jauhnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan katsir kepada Habib Ja'far yang sudah sampai saat ini bersamai kami semua untuk senantiasa belajar di majelis ilmu pada siang hari ini. Barangkali sebelum ditutup ada hal yang mungkin mau disampaikan, ditekankan pada siang hari ini, itu mungkin Habib, tafadhal. Ya, satu saja hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang teguh kalian tak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnati Rasulillah. Logika terbaliknya adalah kalau kita tidak mau berpegang teguh pada keduanya, kita akan tersesat selama-lamanya. Maka ayo anak muda kita kembali, ayo kita merapat kepada Al-Quran, ayo kita dengarkan kisah-kisahnya, ayo kita rekonstruksi keimanan kita coba belajar dari para anbiya terdahulu yang memiliki karakter yang luar biasa dan keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Habib Ja'far yang sudah memberikan banyak hal pada siang hari ini untuk memberikan kita untuk semoga akhirnya pada hari ini juga kita senantiasa untuk semakin semangat gitu ya, untuk semakin memiliki roh untuk senantiasa belajar untuk senantiasa ingin dan cinta terhadap majelis ilmu dan terus penasaran terhadap apa-apa saja yang akhirnya sudah banyak hal gitu ya yang juga para pendahulu kita gitu ya sudah memberikan contoh dan sebagainya. Kita senantiasa tidak bosan untuk senantiasa juga belajar, membaca sejarah, membaca bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa berkontribusi kepada kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini sesi siang hari ini kita mungkin cukupkan sampai di sini saja. Semoga akhirnya untuk ke depan kita bisa sambung lagi dengan akhirnya pemateri-pemateri dan siapa saja yang akhirnya nanti mengisi hal-hal baik untuk senantiasa menjadikan kita semakin bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik kembali. Mungkin untuk informasi yang terakhir kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, baik rekan-rekan di sini, insya Allah ini akan diselenggarakan dari Haksama Book secara kontinu dengan pemateri-pemateri yang lain dan sebagainya, sehingga bisa terus engage ke channel kami juga nanti di Nasihat Abdi Humam Beda di YouTube atau mungkin di Instagram di akun pribadinya juga Umar_Humam dan Nasihat_AMB. Semoga menjadi ikhtiar untuk kita senantiasa menjadi pribadi dan membentuk generasi-generasi yang akhirnya semakin luar biasa, generasi-generasi yang berdaya, yang dapat diandalkan, generasi-generasi alamin yang akhirnya juga kita mencontoh bagaimana para sahabat, para tabiin juga yang dibentuk menjadi pribadi yang kokoh dan sebagainya. Izin list ini baterai sebentar lagi habis. Baik, siap. Jazakallah Habib bisa meninggalkan. Maaf kalau tiba-tiba mati.
Ya, siap. Jazakallah khair. Jazakallah Sudah. barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar pada siang hari ini juga, dan untuk mungkin Bapak Ibu semuanya ada dua informasi yang kami sampaikan. Yang pertama tadi, alhamdulillah insya Allah akan ada sesi-sesi lanjutannya. Yang kedua mengenai apabila ada yang berkeinginan untuk memiliki buku Abi Kumang Beda yang juga berupa nasihat-nasihat yang disampaikan Abi kepada umat dan sebagainya, bisa kembali untuk menghubungi CS kami untuk bisa mendapatkan juga harga spesial. Dan yang kedua tentang jika Bapak dan Ibu semuanya atau teman-teman semuanya hari ini ingin berkolaborasi dengan Hak Sama Book untuk mengadakan event atau semacamnya, bisa juga akhirnya menghubungi CS kami untuk nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya, dalam kebaikan untuk senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan, baik itu bisa jadi event online maupun offline, untuk kita bersama-sama berbagi dan menemukan peran terbaik kita masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazil Ali selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan kepada hati dan seluruh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita semuanya bisa semakin menjadi hamba yang terus bisa bertumbuh untuk senantiasa menjadi lebih baik. Itu saja, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas semua waktu dan semua yang sudah diluangkan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.